Satu. Satu, dua, tiga, action. Hai, ketemu lagi dengan saya Khairina dan Miss Papa. Kopi di sini enak banget. Kita lagi di Kabupaten Talaut melakukan pemantauan kegiatan PUPIG tahun 2023. Bu Papa, ya Sebentar, gimana rasanya? Bukan Pak, dia nggak fokus, nggak, udah jelek banget, nanti diedit tau, nggak? Ini soalnya kopinya ini, Masya Allah, luar biasa teman-teman. Jadi kopi di Talaut itu walaupun mereka tidak menghasilkan kopi, tapi di dalamnya sini ada kenarinya. Jadi kita masukin kenari dulu, terus kita minum kopinya. Nanti sayangnya ini sendoknya kelupaan. Jadi nanti bisa dimakan begitu. Karena di sini adalah penghasil kenari yang terbanyak. Oh gitu. Udah beli belum? Mau dikasih kan tuh? Iya, kenari banyak banget. Tapi seru banget. Kalau aku ya, kesan pertama aku di sini pertama kali di tempat di Talaut itu ngebayangin, waduh tempatnya jauh banget, di peta cuma setitik doang gitu kan. Nyaris nggak kelihatan. Ada bayangannya gimana ya kesananya gitu kan. Karena saya sebelumnya itu di Sulbar di Polman. Nah, tapi gitu nyampe ternyata kesan pertama menggoda. Iya, bener kan? Bener. Nah, jalannya bagus, sarana prasarana juga bagus, dan masyarakatnya juga humble dan ramah banget. Ini contohnya ibu penuh keramahan, selalu full senyum. Satu lagi, cantik-cantik. Oh iya, bener. Serius. Ya, orang di sini cakep-cakep loh. Iya, cantik-cantik. Katanya ada keturunan Jepang ya? Oh iya? Iya bener, Oke, iya nggak salah ya Bu ya, dari sejarahnya ya. Iya. Nah, jadi ada orang-orang Filipina gitu. Iya, Cakep, bener. TOP banget. Iya. Bener kan Pak Karim ya? Iya. Nah, oke Bu Bapak. Pak Karim tidak di dalam frame, jadi nggak usah disapa. Iya, nggak apa-apa. Kita kan ini kan kayak tiktokers yang biasa gitu, nyantai aja. Gimana kemarin Bu Rina kan tugasnya di SD ya? Iya. Nanti aku cerita yang SMP, Bu Rina cerita dulu yang SD seperti apa. Jadi pertama sekali itu aku itu ke SDK Iya, Minizer di Beo. Bukan. Melongwani. Nah, penataan sekolahnya cukup sangat rapi banget, apik. Ternyata siswanya, saya itu terkesan dengan satu siswa, namanya Joel. Kemarin itu saya sempat wawancara, ternyata punya wawasan yang luas dan retorikanya bagus sekali. Itu untuk ukuran anak kelas 5 SD loh. Kelas 5 SD dan penuh percaya diri ketika bicara. Nanti kita insertkan di sini ya, harusnya. Oh boleh, kita insertkan nanti sedikit sesi anak itu. wawancara. Oke. Nah, setelah itu yang pasti guru-gurunya penuh semangat mengajarnya. Kepala sekolahnya sangat ramah sekali, penuh inspirasi. Nah, tau nggak Bu Papa, ketika aku tuh sudah ngobrol diskusi ya dengan beberapa teman-teman, guru-guru di sini, wah ternyata sudah ada loh yang punya prestasi tingkat nasional. Oh ya? Iya, ada yang siswa atau guru? Gurunya. Oke. Ada yang guru berprestasi. Jadi sampai Jakarta dong? Iya benar. Ada kepala berprestasi, Ibu ini contohnya gitu. Nah, jadi sangat ini ya menginspirasi juga ternyata di sini penuh semangat. Kayaknya masih dalam 5 tahunan ini gitu, masih fresh from oven ini ya kan Bu ya rata-rata. Masya Allah. Nah, jadi sebenarnya yang menjadi pembelajaran baru adalah mereka ini, walaupun kalau kita lihat jauh banget ya dari kota misalnya, tapi semangat untuk majunya itu TOP banget. Nah, kalau Bu Papa sendiri gimana? Nah, aku satu lagi nih, aku kemarin ada jalan ya ke sebuah sekolah. Nah, aku kaget masuk ke dalam. Kalau dipikir sekolah itu sangat mini banget, tapi di dalamnya ada didesain pojok baca, bahkan lengkap dengan matras. Jadi seakan-akan siswa itu kayak nyaman gitu ya? Iya, nyaman aja gitu, bisa sambil Terus mereka baca nggak tapi? Mereka baca, dan ketika kita tanya apa sih yang dibaca tadi, itu kan kita masuk ke kelas itu secara spontan, otomatis tidak ada rekayasa dong ya. Nah, ternyata dia tuh benar-benar ngebaca, dan kita tanya apa sih yang dapat pelajaran dari yang dibaca tadi, dan dia bisa jelasin dengan gamblang. Kelas 3 SD, 4 SD ya. Jadi itu benar-benar aku salut dengan pendidikan di sini. Motivasi dari dinas pendidikannya oke banget. Kepala-kepala sekolahnya dan guru-gurunya penuh semangat, dan ada juga yang udah menjadi guru penggerak, pengajar praktik gitu, dan punya prestasi-prestasi sampai nasional tuh keren banget. Nah, kalau Bu Papa gimana sih kemarin ceritanya?
Aku di yang 2 paling berkesan SMP, itu? aku di 2 SMP, 3 sebetulnya, tapi yang satu cuman mampir. Jadi di SMP 1 BO. SMP 1 BO itu ada di pulau ini, pulau yang terbesar di Melong Wane ya, di Melong Wane. Di situ saya ketemu yang pertama dengan satu guru yang saya langsung terkesan begitu ya. Yang saya langsung terkesan di guru matematika. Beliau ternyata adalah alumni program Indonesia Mengajar, seperti itu. Alumni Indonesia Mengajar, dan luar biasa sekali cara mengajarnya, membuat anak-anak itu sangat-sangat antusias gitu ya. Terus mereka pada pelajaran matematika loh, pelajaran matematika, tapi dia bisa membawakan dengan bagus, dengan skenario yang keren, dengan permainan dan sebagainya. Terus aku nanya, itu sebetulnya sudah bekalnya dia dari kemarin, dia program Indonesia Mengajar, atau itu dampak dari POP gitu. Nah, dia sampaikan untuk beberapa hal, bukan beberapa ya, untuk banyak hal itu dia dapatkan dari program organisasi penggerak ini. Jadi luar biasa dampaknya, dan itu tidak hanya dilakukan olehnya, di banyak guru di sekolahnya itu juga melakukan hal yang serupa seperti itu. Dan satu lagi, di sini itu sering mati listrik, ya nggak sih? Sering mati listrik, sehingga guru-guru di sini kerennya adalah mereka udah siap plan A sama plan B. Plan A mereka udah pakai LCD, pakai sound, yang pakai listrik begitu mereka siap. Tapi begitu listrik mati, ya nggak kemudian bengong dan mati gaya, tapi udah nyiapkan, the show must go on banget, sudah nyiapin kertas-kertas kerja, udah nyiapin demonstrasi dan sebagainya. Itu keren banget, itu yang mantap. Habis itu kita ke yang luar biasa lagi, kita hari kedua ke pulau ya, ke pulau yang berbeda, di Pulau Salibabu. Di situ ada SMP 1 Lirung. Di SMP 1 Lirung, dan itu perjalanan mantap, Burina, pakai speedboat gitu ya, nggak lama, cuman pulaunya kelihatan dari pulau yang kita tinggali, sekitar 10 menit ya, dari 10 menit dari sini. Terus habis itu di sana ternyata ada SMP 1 Lirung, yang itu SMP sudah tua gitu ya, dan itu jadi SMP rujukan gitu ya. Dan murid-muridnya cantik-cantik juga, dipoto-foto sama Pak Ayim, udah tersebar itu foto-foto cantik-cantik. Gurunya pun demikian ya. Dan yang paling menarik adalah teman-teman guru itu luar biasa, ngajarnya itu sangat inovatif, kemudian kreatif. Dan saya nanya ke siswa yang ada di sana secara random, dan nggak cuma 2 seperti yang di Juknis kita, tapi saya nanya hampir 6 sampai 10 siswa begitu ya. Mereka bilang semua gurunya menyenangkan, dan mereka bilang bangun tidur di hari Senin atau Selasa mereka itu pengen sekolah. Bener. Mereka pengen sekolah. Keren, itu yang keren banget. Padahal saya cerita saya dulu itu kalau bangun tidur hari Senin itu takut gitu. Males. Terus kadang-kadang sekolah juga cuma nunggu jam pulang. Kenapa? Karena gurunya ibu dulu nggak menyenangkan. Aku bilang gitu. Iya Bu, kalau sekarang asik. Jadi kita diajak main-main, nggak cuma ini itu dan sebagainya. Gitu. Iya. Dan aku kemarin itu juga beberapa kepala sekolah, guru juga bilang, wah ternyata dengan POP ini, apalagi 3 tahun ya, 2 tahun walaupun daring, setelah itu tahun ketiga ini mereka luring, dan tahun ketiga ini kita sifatnya praktikal ya, jadi langsung implementatif. Nah, itu mereka benar-benar ngerasa, wah ini ternyata banyak ide-ide baru yang membangkitkan mereka itu punya ide dalam mengajar. Nah, itu aku yang mereka berkatakan bahwa Bu, kalau bisa jangan sampai di sini deh. Kalau ada next program, karena cuman kalau yang SMP baru 11 sekolah, padahal jumlah total 43 sekolah. Kemarin Bu Kabit udah cerita juga. Harapannya itu sebenarnya ya teman-teman yang lain itu bisa menginspirasi guru-guru yang lain yang belum jadi sasaran POP, karena ternyata sebegitu besarnya manfaatnya. Itu backsoundnya kedengeran nggak ya? Kalau kedengeran bagus, nggak apa-apa. Ya. Jadi itu keseharian kita di sini, karena di sini mayoritas penduduknya adalah Kristen Protestan. Dan hampir semua penduduk di sini punya peliharaan anjing seperti itu, tapi welcome banget dengan
semua Siapapun yang jalan. siapapun yang datang dan toleransinya tinggi, kemudian mereka ramah. Itu, iya, seperti ramah itu. banget. Makanya Iya. kesan pertama itu Iya, humble, dan penuh teman-teman ceria. yang takut anjing bisa diubah mindsetnya itu kambing gitu ya. Gimana tuh dengan teman-teman yang takut sama kelamin? Jadi kalau Bu Rina takut anjing, saya bilang itu bukan anjing, itu kambing gitu. Jadi beliau sekarang udah nggak takut. Iya, kalau Bu Papa takut kelabang deh. Jadi kita punya sesuatu yang baru di sini. Punya clue masing-masing. Iya, seru Oke, banget. mungkin kita bisa dong, Ibu apa namanya? Ya, Ibu Kepala Sekolah Ya. bisa memberikan ini. Masuk Boleh Bu frame ya? pakai ini? Nggak masalah. Iya. Oke. Apa namanya? Di sini kan kita udah 2 hari nih Bu, bareng terus. Nah, Udah. dan mengikuti kegiatan ini kan udah dari kemarin ya. Boleh dong Bu bagi-bagi pengalaman ketemu dengan yang in service. Gimana ini pengalamannya? Ya. Oke. Selamat pagi. Setelah ketemu kedua ibu dan Bapak Karim, aduh sangat senang. Sungguh ramah, penuh inovasi untuk disampaikan kepada kami kepala sekolah dan guru-guru yang sudah mengikuti POP yang ada di Kabupaten Talaut. Ya. Dengan penuh senyum, Yang konyol. ya, dengan penuh keceriaan. Iya, sungguh luar biasa. 2 hari yang ada di sini memberikan kesan yang tak dapat dilupakan. Itu tetap ada di hati. Mudah-mudahan Kita ketemu lagi. Ibu berdua dan Bapak Karim bisa ketemu lagi di Kabupaten Talaut. Iya, baik. Iya, Terima terima kasih. Oke, baik teman-teman semua, ini nih sedikit cerita kami, ini masih sedikit banget loh. Mungkin kita bisa jadi buku loh, cerita ya, dari mulai perjalanan kita, terus berbagi cerita dan diskusi dengan teman-teman, dan potret-potret yang kita dapat dari guru maupun siswa, bahkan keadaan masyarakat di sini yang jadi kalau gini Bu Papa, selalunya kan orang punya anggapan daerah 3T itu mikirannya ekstrim gitu ya. Iya. Orang pikirannya ekstrim. Tapi ternyata Benar. ketika sampai di sini, wah sangat nyaman sekali. Iya, iya. Jadi kita juga sudah ekspektasinya dikiranya banyak keterbatasan dan sebagainya, tapi nyatanya semua fasilitas sudah ada di sini, ramai Fasilitasinya juga. bagus. Bapak Ibu mau cari pop mie, mau cari Indomie, mau cari apa, tapi jangan cari ini ya. Jangan cari Indomaret ya. Nah, Indomaret belum ada. Nggak boleh nyebut merek ya. Hati-hati gitu. Toko-toko banyak, tadi toko-toko banyak dan lengkap, dan harganya juga enggak kemudian mahal banget, Iya, enggak, tidak biasa seperti itu. aja, Biasa aja. Dan Dan tadi saya sempat mampir ke pasar, pasar gimana tradisional. Wah, murah-murah banget. Oh, Jadi hasil-hasil kebun orang-orang kampung itu ada gelar dagangannya. Wah. Kemudian ada ikan asap. Jangan lupa ya, ikan asapnya di Iya. packing yang bagus ya. Iya. Iya. Terus ada apa ya? Yang khas di sini itu daun melinjo. Daun melinjo. Daun melinjonya lebar-lebar banget, dan itu jadi sayur khas ini ya. Daun melinjo sama bunga pepaya ya. enak banget. Ya, enak banget. Jadi dia kemarin makan Sama di tempat ikan Ibu segar juga yang banyak mati. saya makan sayur itu justru. Ikan segar yang matinya 1 kali ya. Iya, Iya. itu. Gitu. Jadi Jadi- iya, nggak banyak. Jadi Tanpa formalin. istilahnya kemajuan pembangunan di Indonesia sudah merata kalau boleh dibilang. Di daerah yang terluar pun nyatanya Untuk Talaut. seperti ini. Untuk Talaut. Untuk Talaut. Untuk Talaut. Kita belum tahu yang lain. Belum tahu yang lain. Dan tapi kita juga belum tahu Talaut yang daerah sono seperti apa, kita juga Iya, belum tahu. iya. Karena ini di kota kabupaten gitu ya. Ya. Tapi yang kemarin waktu nyebrang pulau gimana? Waktu nyebrang pulau rame juga. Bagus, Cuman informasi memang yang di daerah memang sulit ya, memang lumayan sulit. Mungkin beberapa hal itu harganya juga berbeda gitu. Kita belum tahu karena di pulau sebelah itu termasuk kota yang sudah lama juga ya, sudah lama juga. Jadi kalau informasi yang saya terima sebelum menjadi kabupaten yang tersendiri, itu kota yang pertama itu Kota Beo, betul ya Ibu ya, Kota Beo, kemudian Kota Lirung, kemudian Kota Lirung. Jadi memang itu sudah ada sejak lama seperti itu. Bahkan yang
Melongwane ini termasuk kota baru gitu ya, ketika dia dijadikan ibu kota kabupaten, karena aksesnya yang mudah untuk dibangun fasilitas umum, bandara, kemudian pelabuhan seperti itu. Oke, baik. We're gonna miss to come here again. Terima kasih. Pokoknya keren Talaut dan keren POP. Terima kasih tuh semua. Ketemu lagi dalam cerita-cerita POP berikutnya dan semoga menginspirasi. Salam Igi. sharing and growing together. Just dulu kita. Kami berdua yang ini Bu. Sisi lainnya apa namanya? Kita mau dibawa formil kita bisa. Karena kalau terlalu kaku nggak enak kan.